Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kita semua mendapatkan kesulitan, entah itu kesulitan yang nyata maupun yang samar, entah itu kesulitan yang berat maupun yang ringan, semoga lekas ditemukan solusi yang terbaik. Itu doa saya, harapan saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Tepatnya saya mulai, kalau harinya saya mulai hari Jumat, hari Sabtu sampai batas waktu hari Minggu ya. Katakanlah 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya tanggal 15, tanggal 16 sampai batas waktu tanggal 17 ya. Untuk temanya sendiri saya akan uh, membuat sebuah tema ataupun mengambil sebuah tema ya. Nanti saya akan bacakan ya. Inilah sinyal dari semesta buat kalian. Sekali lagi untuk temanya, inilah sinyal buat kalian dari semesta. Tentunya kita lihat secara zodiak. Nah, perlu saya jelaskan sedikit, ketika saya mengatakan inilah sinyal dari semesta, ya berarti kan ada faktor ya, ada baik ataupun ada hal buruk kan, seperti itu. Nah, ketika nanti muncul sinyal baik, ya syukuri saja sobat ya. Syukuri, aminkan, karena ucapan adalah doa. Ketika itu muncul, nantinya muncul sinyal yang buruk, ya jangan kecewa, jangan bersedih, jangan takuti, tapi apa? Tapi kita harus berusaha untuk mengubah, kan seperti itu ya. Mengubah sinyal yang buruk itu bagaimana caranya untuk menjadi suatu kebaikan ataupun suatu keberhasilan dalam hidup. Kira-kira seperti itu ya. Oke ya. Mungkin ketika kalian masih bingung, ya silakan ditonton, disimak, jangan di-skip ya, agar tidak terjadi salah untuk memahami ya sobat ya. Untuk poin terakhir, sering saya selalu mengatakan apapun uploadan reading yang terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading. Artinya energinya itu luas mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak yaudah kalian. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, amin kan, karena ucapan adalah doa. Nah, ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan bersedih, jangan kecewa sobat ya, karena ini kan bersifat luas, saya nggak tahu nama kalian kan, seperti itu. Nah, beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi ataupun secara privat dengan saya. Dengan demikian saya bisa mengetahui sedikit info dari kalian, itulah yang akan bisa saya fokuskan ketika buat yang konsultasi, akan mendapatkan jawaban yang lebih akurat. Karena alhamdulillah sampai selama ini yang konsultasi secara privat ataupun secara pribadi, banyak yang akurat sobat gitu loh jawabannya gitu ya. Next, lanjut sobat ya, setelah zodiak Libra, tapi akan saya dari dulu energi kalian, semoga bisa selaras ya. Kita lihat setelah Libra, di sini ada zodiak Aries, artinya zodiak Aries akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Ya, kita lihat asmara Aries ya, sahabat Aries 3 hari ke depan. Aries ya, kartu utama kalian muncul petunjuk 10 koin ya. Itu ada 3 orang bertaburan 10 koin ataupun 10 pentacles. Dikonfirmasi sama kartu strength. Ada wanita menaklukkan singa itu ya. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Aries ya, untuk asmara. Ini muncul 10 koin kartu utama kalian. Artinya di sini bisa dikatakan Aries ini apa ya, masih cukup lancar lah ya, masih dibilang cukup stabil, cuman karena pada saja karena sepertinya ada orang yang selalu memantau kalian. Takutnya orang ini toksik ya, kita tidak menuduh, tapi waspada kan lebih baik gitu loh ya. Jadi kalau menurut energi kartu ini sih seperti itu. Jadi kalian ini masih dalam tahap stabil, cuman ada orang yang memantau kalian dari jauh ya, takutnya kan ada hal yang tidak diinginkan. Makanya di sini disarankan Aries harus tetap menjaga, harus tetap bisa mengontrol asmara kalian. Bagaimana caranya, apapun caranya, kalian sendiri yang harus bisa. Nah, bisa saja ini ketika mungkin kalian dalam masalah atau konflik mungkin dulu ataupun kemarin, ya bisa saja ini di 3 hari ke depan akan ada suatu tanda-tanda bagus. Nah, gitu loh. Akan damai lagi, menemukan kebahagiaan mungkin secara kasih sayang, saling pengertian lagi. Ini akan kalian dapatkan di sini. Sekali lagi yang konflik, yang banyak problem, ini kelihatannya berujung damai. Mantap ya untuk Aries ya, akan ada suatu kestabilan. Karena kartu konflik juga mengatakan seperti itu, karena kalian didukung sama kartu strength. Artinya apa? Artinya bisa dikatakan ya itu tadi loh, yang mungkin ada masalah, karena kalian tetap ikhlas, tetap sabar, dan tetap semangat untuk berjuang untuk mengembalikan asmara. Di sini kelihatannya akan kembali juga asmara yang baik itu gitu loh. Karena ada suatu perjuangan kalian di sini. Ini mantap ya untuk Aries ya, bisa dikatakan ini kejutan yang luar biasa Aries. Jadi ketika dihantam masalah, terus kalian sabar, tetap berusaha untuk bisa menyetabilkan, dan itu akan kembali kalian raih gitu loh. Akan kembali kalian capai kestabilan itu. Itu jika ada masalah. Nah, ketika tidak ada masalah ya masih tergambarkan masih cukup aman lah. Seperti itu ya. Jadi masih terbilang energinya ada suatu perubahan yang baik. Di segmen terakhir akan saya deteksi. Lanjut di pekerjaan sobat ataupun karir. Libra, kartu utama kalian muncul maaf Aries. Sekali lagi Aries ya. Ini kartu utama kalian muncul petunjuk The Magician. Ini ya, ada seorang mengangkat tongkat ini. Dikonfirmasi sama kartu The Emperor. The Emperor, raja tua duduk sedang memegang tongkat. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Aries. Di mana Aries ini kartu utama muncul The Magician ini. Untuk masalah karir, masalah pekerjaan. Artinya apa? Artinya bahwa tidak bisa dipungkiri ya, gitu loh. Kalian ini di dalam diri kalian ada suatu residual energi sobat. Satu, energi yang baik, yang positif. Dua, energi yang negatif ataupun energi yang jahat di sini. Kira-kira seperti itu. Nah, energi yang jahat di sini jelas itu ditimbulkan ya dari orang-orang toksik yang berusaha untuk membuat perubahan. Yang semula baik, mampu mengejar target, akhirnya Aries jatuh, sulit mencapai target, dan adanya suatu keterpurukan ataupun keterperosokan ya, secara grafik ya, itu loh, di bidang maaf di pekerjaan kalian atau di karir kalian. Karena di sini ada magic gitu loh. Itu tadi loh, ada residual energi, yang satunya baik, ada residual energi yang satunya buruk. Nah, tinggal kuat yang mana. Ketika kuat energi yang baik, yang positif, ya kalian akan masih stabil, minimal stabil, bahkan ada suatu peningkatan. Nah, ketika energi negatif yang lebih kuat, tembakan black magic yang lebih kuat, di sini seakan-akan ambiar semua, yang stabil akan runtuh, susah mencapai target, terwujudnya harapan impian, apalagi keberhasilan kesuksesan. Ini sangat luar biasa susahnya di sini Aries. Nah, itu tadi karena magic, bisa dikatakan di magician ini akan ada suatu ya perubahan yang dadakan lah, sifatnya seperti itu. Ya tinggal kalian, entah kalian ini perubahan yang mana nantinya, seperti itu ya. Karena apa? Karena kartu konfirm kalian menandakan di sini muncul petunjuk The Emperor. Artinya apa? Artinya dengan mungkin kesulitan yang kalian rasakan ya tentang kestabilan pekerjaan, akhirnya kalian di sini mau menyusun rencana sobat gitu. Mau menyusun rencana bisa saja seperti itu, mau mengubah strategi ataupun taktik ataupun formasi baru. Gunanya untuk apa ya? Gunanya mungkin kalian agar bisa mencapai kestabilan gitu loh, mungkin secara pencapaian target, terwujudnya harapan impian, bahkan
keberhasilan, kesuksesan itu sedang kalian rencanakan, sedang ada suatu perubahan kelihatannya di sini, dan sedang ada suatu kekonsentrasian di sini. Jadi kalian sedang konsentrasi di sini, karena kalian menginginkan ada suatu perubahan gitu loh. Seperti itu ya. Apakah ada keberhasilan di sini? Ya, nanti kita deteksi biar lebih jelas. Lanjut dulu di keuangan. Aries, kartu utama kalian muncul petunjuk 5 koin. Ada 5 koin sama seorang sedang membawa tongkat, depannya ada perempuan rada tua. Dikonfirmasi sama kartu 10 cup ya. Ini ya, ada 10 cup seperti pelangi ya. Bawahnya ada seorang satu keluarga. Ini kalau saya tangkap energi dari Aries tentang keuangan, bisa dikatakan gini ya. Mungkin Aries ini awalnya bagus ya gitu loh. Tiba-tiba seiring berjalannya waktu entah kenapa kalian dihantam sebuah problem di sini. Sehingga mungkin secara kerezekian, secara pemasukan entah besar entah kecil, entah terduga maupun tak terduga kelihatannya berangsur-angsur banyak kendala kalian di sini. Makanya di sini terlihat apanya? Apa? Maksudnya makanya di sini terlihat apa ya? Yaitu bahwa kalian ya ibarat orang berjalan itu tertati-tati gitu loh. Jadi seakan-akan rezeki kalian mengalami hambatan di sini. Nah, cuman di sini apa disarankan Aries harus mampu menangkap untuk energi rasa ya dalam penyelesaian itu. Karena ketika ini kalian simpulkan secara pemikiran ini sudah tidak masuk logika. Kalian paksa pun tidak nyambung di sini. Kalian harus menangkap dengan intuisi, kepekaan batinia. Ada apa ini semua? Masalah apa ini semua? Nah, disitulah nanti akan muncul solusi gitu loh. Karena jelas ini tidak wajar gitu loh. Tidak wajar sobat. Yang membuat syarat rezeki, halangan rezeki ini kelihatannya tidak wajar, tapi ada permainan black magic di sini. Gitu. Makanya saya tadi mengatakan di kartu pekerjaan kalian terdeteksi residual energi di sini. Bisa saja mengenai di pekerjaan, bisa saja ini reaksinya juga bisa masuk di masalah keuangan, masalah kerezekian ketika itu dibiarkan. Seperti itu ya sobat ya. Jadi jelas di sini Libra harus bisa menyikapi suatu apa ya energi rasa di mana ketika kalian mengalami situasi kondisi yang sulit di keuangan Aries harus gunakan feeling kalian. Pertajam batinia kalian untuk menemukan solusi. Kalau perlu dinetral ya dinetralkan kan seperti itu ya. Terus di sini dikonfirmasi sama kartu 10 cup ya. Artinya apa? Artinya di sini apa ya? Sebetulnya Libra ini berharap ada suatu kestabilan di sini. Gitu loh. Kalian sangat berharap sekali mungkin dengan stabil masalah keuangannya, kelancaran rezeki, pemasukan keuangan tapi serta kecil. Yang penting adanya kelancaran mungkin Libra ini apa ya akan bisa membuat orang-orang sekitar kalian itu senang. Karena memang kalau saya tangkap secara energi kartu tujuan kalian baik ketika mungkin dikasih kelancaran rezeki ataupun kestabilan. Kalian ini mau berbagi gitu loh, entah sama pasangan kalian, entah sama orang-orang terdekat kalian. Cuman di sini kelihatannya masih jauh gitu loh. Jadi masih ada suatu harapan, masih ada suatu pandangan ke depan saja di sini. Gitu loh. Apakah itu tidak bisa tercapai? Ya bisa, seperti yang saya katakan tadi. Ketika mungkin adanya suatu hambatan dan kalian sikapi dengan energi rasa, ya, terus kalian netralkan, bisa saja ini akan kalian capai meskipun masih jauh. Kan namanya ini proses. Makanya saya tadi mengatakan Libra ini banyak halangan. Nah, jadi di sini ya pantas saja ketika saya mengatakan apakah ada kestabilan ini masih terlihat masih cukup jauh. Jadi Libra maaf, jadi Aries masih perlu untuk melangkah maju untuk mencapai sukses dalam kestabilan. Itu Aries ya. Nah, seperti itu ya di sini. Gambarannya masih apa ya masih jauh. Makanya kalian karena apa? Gambarannya masih jauh. Karena kalian ada suatu problem. Ada suatu tembakan black magic di sini. Nah, seperti itu ya untuk sahabat Aries ya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya di sini. Oke ya, Libra untuk asmara ya setelah saya deteksi secara penerawangan di sini bagus ya. Maaf Aries ya Allah, mohon maaf ya lupa Aries ya. Kalau saya mungkin gini ya, ketika saya salah mengucapkan zodiaknya, ya kalian ikuti saja sobat, ikuti yang ini loh, yang apa, yang simbol ataupun yang petunjuk di sini, gitu loh.
Jadi kalian tidak usah bingung lagi ya, gitu loh. Ini yang mana yang benar? Zodiaknya A tapi Mas Dani kok nyebutnya zodiak B terus. Nah, ya maklum lah namanya saya berkonsentrasi itu terkadang ambiar ada suatu energi-energi yang masuk sobat. Nah, gitu loh. Jadi harap disikapi ya. Ketika mungkin sekali lagi ketika saya mengucapkan itu beda sama zodiak yang utama, ya ikuti zodiak yang utama. Ya, jangan ikut kesalahan saya berbicara, tapi ikuti yang zodiak yang sudah saya letakkan di sini. Kuncinya di situ agar kalian tidak bingung dan tidak selalu bertanya sobat. Nah, kan seperti itu ya sobat ya. Oh ya balik ya untuk zodiak Aries ya. Ini bisa dikatakan sinyal buat kalian dari semesta kelihatannya akan bagus. Yang ada masalah kelihatannya akan berangsur-angsur membaik khususnya di 3 hari ke depan. Yang tidak ada masalah semakin bagus di sini. Ya, semoga saja itu memang mengena sama kalian. Jadi tidak ada persentase di sini. Komunitas terbesar rata-rata zodiak Libra mengalami sebuah perubahan yang cukup baik untuk asmara. Itu sinyal buat kalian. Mantap. Nah, kalau untuk pekerjaan ataupun karir ya, setelah saya deteksi secara penerawangan, ini kelihatannya kalian akan mendapatkan sebuah sinyal 50-50 di sini. Itu pun ketika kalian adanya suatu penetralan ya, ketika kalian sudah merasakan kok sulit mencapai target secara pekerjaan ataupun karir. Nah, ketika itu kalian netralkan, entah sudah pernah dinetralkan di saya atau di orang lain ataupun kalian netralkan sendiri, di sini kelihatannya kan bagus. Makanya saya mengatakan Aries ini ada residual energi, tinggal yang kuat saja yang energi positifnya atau energi negatifnya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ketika kalian nanti di 3 hari ke depan merasakan kenyamanan, ya ada kestabilan, ada suatu perubahan yang baik yang membuat kalian senang, ya berarti energi positif itu lebih kuat, sobat, lebih kuat, gitu loh. Ya seperti yang saya katakan tadi, mungkin kalian sudah pernah dinetralkan, entah sama saya, entah sama orang lain, entah pernah dinetralkan sendiri. Kira-kira seperti itu. Nah, ketika kalian di 3 hari ke depan mendapatkan sebuah hantaman, sebuah masalah, susah mencapai target bahkan ada suatu banyak problem. Nah, di sini berarti energi negatif black magic yang lebih kuat. Nah, kira-kira seperti itu. Tinggal kalian sendiri nanti yang merasakan di sini. Makanya terdeteksi ada suatu 50-50 buat kalian. Nah, seperti itu ya. Ada yang diuntungkan, ada yang tidak di sini. Oke. Untuk masalah keuangan, setelah saya deteksi secara penerawangan, di sini bisa saja ya sinyal yang kalian dapatkan di sini apa ya? Bisa dikatakan Aries. Ini kelihatannya masih banyak yang tertatih-tatih di sini Aries. Jadi kemungkinan besar ya, ini Aries ya, persentase terbesar akan mengalami dampak kesulitan. Jadi masih angan-angannya itu masih sebatas anganan, masih sebatas impian untuk stabil. Kenapa? Ya itu tadi karena ada suatu tembakan black magic. Ya, ada juga yang tertembak di pekerjaan, ada juga yang plus larinya di keuangan. Ada juga yang di pekerjaan aman nantinya di keuangan akan kacau di sini. Karena ada suatu tembakan. Kira-kira di situ ya untuk sobat Aries ya. Jadi saran saya ketika saya menyampaikan sebuah informasi kan sering saya mengatakan ya. Kalau tertembak di 2 titik sobat, jangankan gini, jangankan di 2 titik, di 1 titik pun. Contohnya kalian Aries tertembak di pekerjaan, ketika itu dibiarkan bisa saja ini energinya lari ke yang lain-lain. Asmara yang semula stabil akan kacau, kesehatan yang semula stabil akan kacau dan lain-lain. Karena Aries terdeteksi ada 2 tembakan. Ada sebagian Aries yang orangnya itu tertembak di pekerjaan, ada zodiak Aries yang orangnya tertembak di faktor keuangan tapi pekerjaan aman. Begitu sebaliknya. Tinggal kalian sendiri yang merasakan. Nah, seperti itu sobat. Harus dinetral ya. Mungkin ketika kalian tahu doanya, tata caranya, ya monggo netralkan sendiri. Tapi ketika kalian kesulitan, ya tidak ada salahnya. Kita cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi gitu loh. Karena aura kita bisa terbuka kembali. Seperti itu ya. Jadi jelas untuk masalah keuangan, sinyal dari semesta buat kalian Libra masih Aries masih mengalami sebuah kesulitan di sini. Harap waspada. Apakah semua? Ya, tadi saya mengatakan apa? Persentase terbesar. Contoh, mungkin 98% ini akan dihantam sebuah masalah keuangan Aries. Nah, mungkin apa ya? Ya mungkin 20% saja ini Aries yang mengalami mungkin masih ada suatu hantaman rezeki. Kan seperti itu, ya hantaman rezeki. Masih ada suatu keuangan yang masuk biarpun itu kecil. Nah, seperti itu sobatnya. Ya semoga saja persentase yang terkecil mengena sama kalian gitu loh. Buat apa persentase terbesar kalau kalian dihantam sebuah masalah kan seperti itu. Nah, ya. Semoga yang persentase terkecil yang menguntungkan, intinya yang menguntungkan semoga mengena sama kalian yang sudah bergabung di channel Ruang Batin. Itu harapan saya sobat. Oke ya, harus cepat di
tangani untuk Aries. Ketika kalian tidak mau terpuruk, tidak mau semakin seiringnya berjalannya waktu semakin hancur-hancuran, harap diperhatikan untuk Aries warning ya. Oke ya, untuk sahabat Aries, tetap pembacaan yang baik jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan dan doa. Yang kurang baik jangan takuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya, saya kembalikan lagi sama kalian karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Biar tidak ada rasa saling menyalahkan sobat. Jadi sikapi dengan bijak. Karena apa? Karena saya juga nggak tahu nama kalian, karena ini kan bersifat luas. Nah, kan seperti itu ya. Nah, di segmen terakhir sering saya selalu berpesan ketika kalian dihantam masalah dan itu di luar logika, ya. Jangan abaikan ataupun jangan didiamkan. Ketika kalian tidak mau habis-habisan, coba tidak mau hancur-hancuran, tidak mau semakin lama semakin terpuruk. Kenapa? Sudah banyak yang seperti itu. Ketika merasakan di luar logika tapi diabaikan mungkin, ya dibiarkan ya akhirnya semakin hari berangsur-angsur semakin terpuruk. Bahkan habis-habisan hancur-hancuran. Baru ada suatu pembukaan aura. Kan seperti itu. Jangan sampai kita terlambat. Biar tidak sulit untuk membuka aura. Kan seperti itu ya. Karena apa? Karena mungkin ketika kalian kebingungan ya, bagaimana cara untuk menanggulangi, ini kan di luar logika. Ya mudah, satu, kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Juga dua, lakukan langkah tahap ikhtiar sobat. Cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, keriskan itu akan lancar masuk gitu loh. Karena kan jelas, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Nah, minimal kita harus ada suatu perjuangan dan diikhtiarkan. Nah, ketika dua-duanya itu sudah kita jalankan sobat. Nah, kunci terakhir apa? Ya kita harus yakin gitu loh, bahwa nasib juga akan berubah baik karena kita mau mengubahnya. Nah, di situ letaknya sobat ya. Oke ya, sekali lagi untuk sahabat Aries, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sahabat Aries harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.